Pemirsa, pengelolaan keuangan tidak hanya untuk orang dewasa, namun juga untuk anak-anak dan remaja. Nah, bagaimanakah melatih pengelolaan keuangan untuk remaja? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, sebetulnya kenapa remaja perlu dilatih untuk mengelola keuangan? Remaja kan peralihan dari anak-anak ke dewasa ya. Jadi remaja inilah pembentukan karakter. Jadi saat remaja ini dia akan mencari jati diri nantinya seperti apa, dan kalau kita tidak latih mengenai cerdas finansial, cara mengelola keuangan yang baik, memberi contoh bagaimana seharusnya gaya hidup yang sehat, khawatirnya dia nanti justru tidak bisa, pada saat dia harus mandiri, dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan bijak. Cara melatihnya bagaimana untuk usia remaja yang seperti apa? Sebetulnya di kesinambungan sih Mbak, mulai dari kecil sebaiknya dia sudah diajarkan untuk membuat catatan keuangan yang sederhana. Diberi uang jajan, harus catat, belanja apa, jajan apa, dicatat pengeluarannya berapa, sisanya berapa, dan itu dilaporkan pada orang tuanya. Lalu anak harus bisa diajarkan uang itu dari mana, bagaimana dia bisa memvalue atau menghargai uang. Bahwa orang tuanya itu kerja keras untuk mendapatkan uang, dan uang itu tidak datang dari langit begitu saja. Dia harus bisa menghargai sepeser uang yang dihasilkan orang tuanya. Berangkat lagi dia lebih dewasa, lebih remaja, harus diajarkan bagaimana dia belanja, mana yang butuh, mana yang ingin, mana yang harusnya dibeli sekarang, mana yang bisa ditunda, mana yang penting, mana yang tidak. Dia harus belajar itu. Kemudian dia harus bisa menabung. Kalau dia diberi penghasilan masih sisa setelah belanja, itu harus ditabung. Dan pada saatnya nanti kalau dia sudah lebih dewasa lagi, diajarkan mengenai investasi. Oke, tapi ini kan berbicara remaja yang biasanya ini masih labil, kadang-kadang suka ikut-ikutan teman, masih mencari jati diri ini biasanya Pak Legowo ya, untuk membuat mereka agar menjadi lebih sadar bahwa pengelolaan keuangan itu perlu untuk dilatih, untuk dipelajari seperti apa? Kedekatan dengan orang tua ini penting gitu Mbak, karena anak tuh belajar dari orang tua, dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan sebaiknya orang tua itu transparan kepada anak. Jarang orang tua yang bisa dengan jujur mengatakan pada anak, maaf nak, saya nggak punya uang, kita tidak punya uang, kita tidak bisa belanja ini, yuk kita tunda belanjanya bulan depan, yuk kita tabung dulu supaya kita punya uang untuk beli itu. Itu jarang orang tua mau jujur seperti itu. Menurut saya itu penting, kejujuran, keterbukaan orang tua kepada anak ini penting supaya anaknya juga percaya pada orang tuanya gitu. Dan anak ini waktu mencari jati diri kan dia mengidolakan nih, waduh saya ingin kaya, saya ingin hebat seperti orang itu, saya ingin punya ini, punya itu. Tapi pada saat yang sama dia harus bisa menghargai, mensyukuri, dan bangga dengan apa yang dimiliki dari orang tuanya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau orang tuanya mengatakan apa adanya. Nah, ini adalah pilihan ayah, pilihan bapak waktu untuk mencari uang. Penghasilan kami seperti ini, ya kehidupan kita seperti ini. Jangan ditutup-tutupi, jangan kita berhutang untuk memberi kesan seakan-akan kita punya gaya hidup yang di atas penghasilan kita sebetulnya. Itu menurut saya tidak sehat. Terbuka, transparansi, biarkan anak belajar, dan akhirnya anak bisa appreciate atau menghargai dan bangga, ini loh orang tua saya, sekarang kondisi saya seperti ini, mudah-mudahan nanti kalau saya dewasa, saya mandiri, saya bisa seperti idola saya. Oke, jadi ini memang kejujuran orang tua sangat dibutuhkan agar anak lebih paham keuangan juga ya. Betul. Oke, sebelumnya Pak Legowo juga sempat singgung, anak juga sebaiknya juga saat remaja diajarkan atau dilatih, diperkenalkan dengan yang namanya investasi. Investasi seperti apa yang cocok untuk remaja? Remaja karena uangnya belum punya, kan dari orang tua juga ya, uangnya terbatas, ya cari investasi yang sangat terjangkau bagi remaja. Paling tidak dia belajar untuk menginvestasi dan bisa melihat hasilnya naik turunnya investasinya. Reksadana adalah salah satu investasi yang saya sangat sarankan buat remaja karena mudah. Syaratnya hanya dia punya KTP. Jadi seperti tadi, remaja yang sudah menjelang dewasa, sudah punya KTP, bisa coba investasi di reksadana mulai 100.000. Nanti biarkan dia memilih produk yang mana dan risikonya seperti apa yang cocok. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak atas informasinya ya Pak ya. Sama-sama Mbak Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh